Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Rizka HR dengan NIM 2003150, kelas C, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari jaringan komputer. Yang pertama, kenapa partisi dimulai dari C bukan dari A dan B? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberikan pada label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Maka label yang lain pada hard disk diberi setelah huruf C yaitu D, E, dan seterusnya. Jadi partisi C akan berisi file sistem operasi seperti Windows dan partisi setelahnya untuk menyimpan data pengguna. 2. Jelaskan RAM dan ROM dan kapan bekerjanya. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM ini dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Hingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Cara kerja RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan atau pada data ROM tidak akan hilang. Jelaskan cara kerja hard disk. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen plater. Dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang berbagai menjadi menjarang area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan suatu data dan yang tidak memberikan gaya magnetik seperti menyimpan nol data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data untuk informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. Macam-macam hard disk yaitu Parallel Advanced Technology, Attachment atau PATA, Serial ATA, SATA, Small Computer System Interface, SCSI, dan hard disk eksternal. Apa itu graphic card? Kartu grafik atau dikenal juga dengan GPU atau VGA card adalah suatu hardware pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengelola dan menerjemahkan data grafik komputer ke layar monitor. Beberapa orang menganggap fungsi ini tidak penting karena biasanya sudah ditanamkan langsung oleh komputer VGA card onboard. Hingga saat kamu hanya menggunakan komputer saja seperti Microsoft Office atau browser, maka tidak perlu menggunakan VGA card dengan spesifikasi tinggi. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan monitor. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran output device system sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil prosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, simbol lain,
grafik, gambar atau image, suara, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Gambar yang tampil adalah hasil prosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar, seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek ada ukuran monitor, memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. 6. Sejarah keyboard. Kenapa sekarang QWERTY? Keyboard atau papan ketik dengan tata letak QWERTY mungkin sudah tidak asing bagi Anda, baik di smartphone maupun laptop. Muncul pertama kali pada awal tahun 1870-an. Tata letak QWERTY dirancang dan dibuat oleh Christopher Lieutenant Soles di mesin tik manual. Soles adalah seorang editor dan pencetak surat kabar di kota Kenosha, Washington, Amerika Serikat. Sebagai informasi, mesin ketik manual, mesin ketik jadul di mana pengguna harus menggeser gindara untuk lanjut mengetik. Mulanya, tata letak keyboard mesin ketik manual urut berdasarkan alfabet, tetapi ternyata susunan keyboard dengan huruf berurutan tersebut membuat mesin tik macet antara operator mengetik terlalu cepat. Saat dua tus dipencet berbarengan atau dalam waktu sambil berdekatan, hammer atau batang yang berfungsi untuk mencetak tinta huruf di kertas bisa saling bertumpuk. Alhasil, mesin tik macet dan tidak dapat digerakkan dan menyedat proses pengetikan. Dari masalah inilah, Soles menemukan ide bersama teman-temannya, yaitu Charles Gildon dan Samuel W. Idenya adalah untuk merubah susunan huruf, di mana huruf yang kerap digunakan saat itu disusun secara acak. Mereka kemudian menciptakan aplikasi paten untuk mesin tulis dengan susunan QWERTY yang dapat mengurangi kerusakan mesin tik namun tetap efisien dalam pengetikan. Paten diberi nama Soles and Gildon Typewriter. Mereka kemudian mendaftarkan paten itu ke kantor paten Amerika Serikat atau USPTO dan disetujui pada 23 Juni 1868. Diimpun dari Times of India, awalnya disusun QWERTY kurang lebih, Soles membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakan penemuannya. Awal mula tata letaknya adalah QWERTY di mana huruf R sebelumnya diisi dengan karakter titik, hingga kemudian sebelum mendaftarkan paten karakter titik diganti menjadi R. Hingga saat ini, belum diketahui pasti mengapa Soles mengubah titik menjadi huruf R. Konon, hal ini berkaitan dengan teori diagram frekuensi. Sederhananya, teori diagram frekuensi menyebut bahwa tus di keyboard harus tercetak agar pasangan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris seperti TH, ST, atau ER tidak diletakkan berdekatan. Banyak pihak menduga Soles ingin membantah teori itu dengan meletakkan pasangan huruf E dan R berjejeran. Dan terakhir, 7. Apa saja isi hardware komputer? Pertama, mainboard atau motherboard. Kedua, prosesor atau CPU. Ketiga, hard disk atau HDD. Keempat, RAM, random access memory. Kelima, optical drive, CD atau DVD. Keenam, floppy disk. Ketujuh, VGA card atau kartu grafis. Kedelapan, sound card. Ke-9 keyboard, ke-10 mouse atau pointing device, ke-11 monitor, dan ke-12 printer. Itulah tadi penjelasan secara singkat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.